Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan pembahasan dari soal-soal yang sudah keluar di tahap 1 dan tahap 2. Untuk persiapan di tahap 3 ini, teman-teman perlu mempelajari soal-soal apa saja yang keluar di tahap 1 dan tahap 2. Karena kemungkinan besar di tahap 3 ini juga soal-soalnya tidak jauh berbeda dengan yang keluar di tahap 1 maupun di tahap 2. Untuk itu jangan lupa di subscribe YouTube channel saya dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Seperti trik yang sudah saya berikan di video sebelumnya teman-teman, yaitu trik ABC, di mana kita harus fokus di kalimat yang terakhirnya dulu. Hal ini dilakukan agar mengefisiensi waktu dan kita tahu apa sih yang ditanya di soal tersebut. Adapun maksud dari kalimat terakhir pada soal bahasa Indonesia ini teman-teman, bahwa paragraf di atas itu merupakan jenis paragraf apa begitu. Oke, langsung saja kita baca kalimat demi kalimatnya, kemudian kita cari kata kuncinya. Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu, dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Kalau dilihat dari bunyi soalnya, teman-teman, ini berarti berbicara tentang paman dan apa yang dilakukan paman tersebut. Jadi, paragraf tersebut merupakan jenis paragraf apa, teman-teman? Oke, option A adalah narasi, B deskripsi, C argumentasi, D eksposisi, dan E adalah persuasi. Bagi teman-teman yang sudah tahu perbedaan antara kelima jenis paragraf ini, tentu teman-teman sudah tahu jawabannya. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu perbedaan antara kelima jenis paragraf ini, baiklah kita akan membahasnya. Perlu teman-teman tahu bahwa untuk paragraf narasi ini ada ciri-cirinya teman-teman, yaitu terdapat tokoh, yang kedua adalah terdapat alur dan konflik. Kemudian untuk paragraf deskripsi itu ciri-cirinya menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Menggambarkan, deskripsi itu menggambarkan. Kemudian kalau argumentasi ini sesuai dengan kata-katanya berisi pendapat yang didukung dengan data, kemudian berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Sementara untuk paragraf eksposisi itu ciri-cirinya adalah menyajikan informasi tentang sesuatu hal yang berdasarkan fakta. Dan untuk persuasi itu adalah paragraf yang berisi ajakan kepada pembaca. Nah, dari kelima paragraf ini, kira-kira cerita paman tadi masuk ke paragraf yang mana, teman-teman? Oke, kalau dilihat dari kata-katanya tadi, paman itu adalah seseorang tokoh dan terdapat alur di mana apa-apa saja yang dilakukan oleh paman tersebut. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa paragraf paman tadi merupakan contoh paragraf narasi. Jadi jawabannya adalah A, narasi. Oke, lanjut nomor 2. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 adalah A adalah angklung, B pantun, C pencak silat, D wayang, dan yang E adalah batik. Nah, untuk yang soal seperti ini, teman-teman harus punya wawasan tentang kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Nah, berikut saya bahas beberapa tradisi budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Untuk yang pertama adalah kebudayaan wayang. Kebudayaan wayang ini diakui UNESCO pada tahun 2008. Kemudian untuk kebudayaan keris ini diakui tahun 2008, batik tahun 2009, pelatihan batik tahun 2009, kemudian angklung 2010, tari saman 2011, noken atau tas rajut Papua 2012, kemudian 3 genre tradisi tari Bali itu diakui tahun 2015, kemudian pinisi untuk seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan itu tahun 2017, kemudian untuk kebudayaan pencak silat ini diakui tahun 2019, dan untuk tahun 2020 ini yang telah diakui UNESCO adalah kebudayaan Indonesia dalam bentuk pantun. Nah, sesuai dengan pertanyaan nomor 2, bahwa kebudayaan Indonesia yang telah diakui UNESCO pada tahun 2020 apa tadi, teman-teman? Ya, yaitu adalah jawabannya pantun. Lanjut pembahasan soal PKN. Nomor 3, alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah
A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Yang B. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, yang tahan banting terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. Untuk yang C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. Untuk yang D. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya, suka berkumpul agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Kemudian untuk yang E, banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, yang mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, teman-teman, saya berikan tipsnya. Seperti yang kita tahu bahwa untuk sila keempat itu kan berbicara tentang demokrasi atau bermusyawarah, kan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat di option yang berbau berdiskusi atau bermufakat itu yang mana aja. Untuk option A ini ada berbicara tentang berdiskusi dan bermufakat. Untuk yang B ini juga ada kata-kata demokrasi. Kemudian yang C ada kata-kata musyawarah. Dan untuk yang D ini tidak kita ikutkan karena berbicara tentang persatuan Indonesia. Dan untuk yang E ini tidak berbicara tentang musyawarah. Jadi untuk option A, B, C ini masih kita pertimbangkan. Oke. Dari ketiga option A, B, C ini, kira-kira mana yang lebih tepat lagi, teman-teman, untuk dijadikan alasan mengapa kepala banteng itu dijadikan lambang sila keempat Pancasila. Oke, kita lihat pembahasannya. Banteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasan memilih banteng karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul dan bergerombol. Lambang kepala banteng menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kira-kira dari pembahasan tadi untuk option A, B, C mana yang paling tepat, teman-teman? Option yang paling tepat adalah option yang A, teman-teman. Banteng itu diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Pokoknya kata kuncinya adalah suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Hewan yang memiliki ciri-ciri: yang pertama, tubuh terdiri dari kepala dan badan. Yang kedua, tak bersayap dan memiliki 4 pasang kaki. Hewan tersebut adalah A. Laba-laba, B. lipan, C. belalang, D. kecoa, dan yang E adalah kupu-kupu. Oke, teman-teman, untuk jawaban soal nomor 4 ini sangat mudah sebenarnya, teman-teman. Tinggal kita lihat dari kelima hewan ini mana yang kira-kira yang tak bersayap. Dari kelima hewan ini yang tidak bersayap adalah laba-laba dan lipan. Oke, kita simpan dua option ini. Kemudian kita lihat yang memiliki 4 pasang kaki, kira-kira hewan yang mana, teman-teman? Untuk mencari jawabannya, kita lihat pembahasannya. Ciri hewan laba-laba itu yang pertama adalah memiliki 2 segmen tubuh terdiri dari kepala bersatu dengan badan. Kemudian yang kedua adalah jumlah kaki laba-laba itu ada 4 pasang, teman-teman. Dan yang ketiga, sayap laba-laba itu tidak ada dan jumlah mata laba-laba itu ada 2. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, laba-laba. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pembahasan soal nomor 5, yaitu dalam materi IPA. Perhatikan gambar berikut, teman-teman. Tujuan lereng dibuat seperti gambar di atas, kecuali A. menjaga kestabilan tanah lereng, B. mengurangi kecepatan aliran air, C. mencegah banjir, dan D. memperbesar penyerapan air ke tanah, dan yang E adalah mencegah tanah longsor. Untuk menjawab soal yang seperti ini, teman-teman, kita harus tahu gambar tersebut apa. Gambar tersebut adalah gambar terasering atau sengkedan. Nah, kira-kira tujuan dari sengkedan itu apa, teman-teman? Oke, untuk memastikan jawabannya, kita lihat pembahasannya. Terasering atau sengkedan adalah suatu metode konservasi dengan cara membuat teras-teras yang dikerjakan guna mengurangi panjang lereng dan menahan air, sehingga dapat mengurangi kecepatan serta jumlah aliran permukaan, dan juga untuk memeriksa peluang penyerapan air yang dilakukan oleh tanah sehingga dapat mencegah kelongsoran tanah. Nah, dari pembahasan ini, mana yang tidak termasuk tujuan dari dibuatnya sengketa tersebut? Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman, mencegah banjir. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan soal PPKN, teman-teman.
Bintang emas dengan latar belakang warna hitam merupakan simbol Pancasila yang pertama, yang A adalah pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan yang E adalah yang kelima. Ini adalah yang paling mudah sebenarnya teman-teman kalau teman-teman sudah membaca materi tentang Pancasila. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Untuk memastikan jawaban teman-teman, kita lihat pembahasannya. Perlu teman-teman hafal dan teman-teman pahami bahwa untuk sila pertama itu adalah disimbolkan dengan bintang, kemudian untuk sila kedua itu disimbolkan dengan rantai, sila ketiga dengan pohon beringin, sila keempat adalah lambangnya itu kepala banteng, dan untuk sila kelima itu lambangnya adalah padi dan kapas. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman, ini adalah soal yang terakhir, soal pedagogik. Teman-teman harus menyimak ya. Soal nomor 7. Seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah untuk option A, siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3. Kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut lalu memperagakan dengan benda konkret. Oke. Untuk yang B, siswa dikenal simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. Untuk option C, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Untuk yang D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, kemudian siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Untuk option E, siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 tambah 3, kemudian siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan enaktif, ikonik, dan simbolik. Dalam pembelajaran matematika di SD, berdasarkan pada teori Brunner, itu dikenal dengan 3 langkah pembelajaran, enaktif, ikonik, dan simbolik, teman-teman. Ketiga tahap ini merupakan tahapan yang berurutan, jadi dalam pembelajaran penjumlahan bilangan, urutan pembelajarannya adalah yang pertama, enaktif. Enaktif itu adalah siswa memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Kita ingat saja bahwa enaktif itu adalah konkret. Kemudian yang kedua, ikonik. Siswa menggunakan gambar-gambar benda konkret dalam penjumlahan bilangan. Kalau tadi enaktif benda konkret, kalau ikonik itu adalah gambar, teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah simbolik. Simbolik ini siswa menuliskan simbol atau lambang penjumlahan bilangan, misal 2 ditambah 3. Jadi misal besok teman-teman memperoleh soal seperti ini, kita ingat saja berarti konkret dulu, baru gambar, kemudian baru simbol. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Siswa diberi benda konkret, kemudian siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol-simbol penjumlahan. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan tentang kisi-kisi dari tes tahap 1 dan tahap 2, dan ini kemungkinan besar akan juga keluar pada tes tahap yang ketiga. Semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.